Halo teman-teman, balik lagi di video sharing IGTV. Dan di video ini aku mau sharing tentang satu isu yang lagi banyak dibahas, lagi banyak diangkat, terutama di bisnis ya, di sektor-sektor bisnis. Dan ini lagi nge-hype juga nih, yaitu sustainability atau keberlanjutan. Cuman mungkin ini menarik juga ya, karena apakah keberlanjutan ini sesuatu yang berkaitan dengan lingkungan saja atau ternyata ada aspek-aspek lain, ada pilar-pilar lain yang harus diperhatikan dalam keberlanjutan. Nah, di video ini aku akan sharing apa yang aku pahami dari referensi dan apa yang sudah aku dapatkan juga. Di 2 hari kemarin aku juga ikut dua kegiatan, yang satu aku sebagai peserta, yang satu sebagai pembawa acara, dan isunya membahas tentang keberlanjutan salah satunya. Banyak insight yang aku dapetin dan mudah-mudahan bisa aku sharing ke teman-teman di sini gitu ya. Nah, sebelum kita kupas tentang keberlanjutan dari perspektif yang aku pelajarin, aku mau cerita ke kalian kenapa sampai akhirnya aku mau bikin video ini. Ini video kedua, mudah-mudahan aku konsisten bikin video ketiga, keempat, dan selanjutnya, khususnya tentang isu-isu lingkungan. Teman-teman, menurutku isu lingkungan itu sifatnya universal. Setiap orang harusnya bisa terinfokan, bisa memiliki pemahaman yang sama, informasi yang sama tentang masalah yang terjadi di lingkungan kita atau isu-isu lingkungan. Jadi nggak eksklusif hanya buat orang yang bekerja di isu lingkungan, yang aktif di organisasi atau komunitas lingkungan gitu. Tapi justru teman-teman yang sehari-hari tidak dekat dengan isu lingkungan itu punya informasi yang sama. Karena kita hidup di bumi yang sama, teman-teman, di planet yang sama. Ya bayangkan saja bagaimana kita bisa menghirup udara yang bersih gitu, yang sehat ketika di sekeliling tempat kita tinggal itu sudah tidak ada lagi tutupan hutan yang cukup. Misalkan bagaimana kita bisa menikmati air bersih ketika sudah tidak ada resapan wilayah-wilayah resapan air yang baik di sekitar tempat kita tinggal. Bagaimana kita bisa menikmati sungai, laut yang bersih mungkin ketika itu semua kotor gitu. Jadi karena itu berdampak, ketika lingkungan itu rusak, itu akan berdampak tidak hanya pada kita yang bekerja di sektor lingkungan gitu, tapi ke semua orang. Makanya menurut saya isu lingkungan itu penting untuk disampaikan, untuk diceritakan kepada teman-teman juga yang sehari-hari tidak dekat dengan isu lingkungan, supaya kita semua punya informasi yang sama dan kita semua bisa sama-sama menjaga kehidupan kita, termasuk menjaga lingkungan gitu. Itu kurang lebih teman-teman. Kenapa aku akhirnya konsisten gitu membuat video ini, mudah-mudahan ya, amin. Nah teman-teman, kita akan balik lagi ke tema kita atau judul kita di video ini, itu adalah apa sih sebenarnya keberlanjutan, apa sebenarnya sustainability itu gitu ya. Nah dari yang aku pelajari teman-teman, bahwa keberlanjutan itu adalah bisa jadi program atau inisiatif atau tindakan atau upaya atau usaha apapun yang kita lakukan gitu ya, yang ditujukan atau tujuannya untuk pelestarian sumber daya tertentu. Di sini nggak dimention sumber daya alam aja nih gitu, tapi dibilangnya sumber daya tertentu. Artinya kalau ngomongin keberlanjutan itu nggak hanya ada aspek lingkungan saja, tapi ada pilar-pilar lain yang harus diperhatikan atau yang harus mungkin kita ketahui gitu sebagai sebuah pilar keberlanjutan. Gitu ya teman-teman, ini secara sederhana. Apa saja sebetulnya pilar keberlanjutan ini? Dari beberapa referensi yang aku temukan, itu ada 4 pilar keberlanjutan. Mungkin ada versi lain juga gitu ya. Tapi di momen video ini aku akan sharing tentang 4 pilar keberlanjutan secara menyeluruh, secara general gitu. Jadi yang pertama adalah human sustainability atau keberlanjutan yang berhubungan dengan manusia atau keberlanjutan manusia. Yang kedua adalah keberlanjutan sosial atau social sustainability. Yang ketiga adalah economic sustainability atau keberlanjutan ekonomi, dan yang terakhir adalah environmental sustainability atau keberlanjutan lingkungan gitu. Menarik ya. Jadi kalau di pilar ini ada ternyata pilar-pilar lain yang nggak hanya di lingkungan nih. Kita akan bahas coba satu-satu ya teman-teman. Pilar pertama itu berkaitan dengan human sustainability atau keberlanjutan manusia. Sebetulnya tujuannya adalah bagaimana mempertahankan dan juga meningkatkan, melestarikan sumber daya manusia dalam masyarakat. Kita sebagai individunya, kita sebagai manusianya teman-teman, sebagai sebuah objeknya gitu ya. Kita yang harus bisa dipertahankan, ditingkatkan, dan dilestarikan gitu. Makanya investasi dalam keberlanjutan manusia ini, misalkan contoh adalah di peningkatan kapasitas
peningkatan keterampilan kita sebagai individu, kita sebagai sebagai manusia gitu ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan akses terhadap sistem kesehatan, pendidikan, nutrisi dan lain-lain, dan itu memastikan kita sebagai manusia bisa sustain gitu. Makanya fokusnya ke situ sebetulnya. Nah, kalau dalam aspek bisnis biasanya bagaimana si businesses ini atau lembaga ini tuh bisa memastikan bisnisnya atau nilai-nilai yang dalam bisnisnya ini mempromosikan dan memastikan modal manusia itu sustain. Jadi ada poin-poin tadi, ada kapasitas, ada pengembangan kapasitas dan keterampilan di dalamnya gitu. Jadi mempromosikan, menghormati nilai-nilai basic dalam bisnisnya terhadap kita mungkin sebagai bagian dari bisnis tersebut atau dari lembaga tersebut sebagai manusianya, modal kita sebagai manusia. Kurang lebih itu teman-teman, terkait pilar pertama tentang human sustainability. Yang kedua adalah social sustainability atau keberlanjutan sosial. Kalau tadi fokus pada kita sebagai individunya, gitu ya, peningkatan kapasitas, pengembangan diri, akses terhadap kesehatan dan lain-lain. Kalau ini fokusnya adalah bagaimana terbentuknya sebuah kerangka dalam masyarakat. Itu bisa terwujud dengan baik gitu ya, dengan sustain gitu. Jadi ini berkaitan dengan investasi, memastikan adanya kerangka kerja di masyarakat yang baik, yang sustain, menjaga hubungan antara kita dengan orang lain, satu dengan orang lain, gitu ya. Jadi biasanya yang memastikan hal itu terjadi itu adanya nilai-nilai atau adanya beberapa hal yang mendukung hal itu. Kalau kita sebagai negara Indonesia, negara hukum, ada undang-undang yang mengatur bagaimana kita bermasyarakat. Ada informasi yang sama, gagasan, norma-norma yang berlaku. Itu semua memastikan bahwa hubungan dan kehidupan kita secara bermasyarakat itu bisa sustain. Nah, ini adalah pilar juga masuk dalam pilar keberlanjutan kategori social sustainability. Yang ketiga adalah economic sustainability atau keberlanjutan ekonomi. Tujuannya sederhana, untuk meningkatkan taraf hidup. Apalagi kalau dalam bisnis ya. Mungkin kita sering dengar teman-teman, kalau bisnis itu harus punya profit gitu ya, atau harus punya pendapatan gitu. Salah satunya kan digunakan untuk memastikan orang-orang yang menjadi bagian dari bisnis atau dari lembaga tersebut secara taraf hidupnya tercukupi, aman gitu. Nah, tapi bukan berarti economic point atau profit point ini penting sehingga tidak memperhatikan pilar keberlanjutan lainnya, termasuk keberlanjutan lingkungan. Makanya kita sering dengar gitu ya, jangan cuma ngejar profit aja, tapi ngejar juga planet gitu. Nah, makanya bukan berarti pertumbuhan secara ekonomi itu tidak penting gitu, itu penting juga karena dalam konsep pilar keberlanjutan itu ada economic sustainability yang harus dijamin gitu, taraf hidup manusia atau masyarakat itu bisa terjamin. Tapi nanti kita ada juga yang mengatur tentang environmental sustainability sebagai pilar terakhir untuk memastikan bahwa tidak hanya mengejar profit tapi juga memperhatikan aspek-aspek lain. Kalau dalam ruang lingkup sustainability di sini ya, selain ekonomik tadi ya, ada yang sosialnya juga, ada yang humannya juga gitu. Kalau dalam aspek economic sustainability sudah pasti akan berpengaruh kepada human sustainability yang tadi, salah satunya gitu ya. Nah, terakhir adalah environmental sustainability. Nah, yang menarik teman-teman, saat kita ngomongin environmental sustainability, kalau kita lihat dengan spesifik tujuan dari pilar ini adalah bagaimana sebetulnya menjaga atau melindungi dan melestarikan modal alam atau sumber daya alam seperti misalkan tanah, udara, air gitu ya, yang sejatinya untuk meningkatkan kesejahteraan manusia itu sendiri. Ini menarik banget, karena bisa jadi orang itu nggak aware, nggak peduli sama isu lingkungan karena mereka merasa tidak dekat dengan isu-isu lingkungan, tidak involved di dalamnya. Padahal ketika kita menjaga lingkungan dengan baik, ketika kita merawat lingkungan dan memastikan lingkungan itu tetap ada gitu ya secara sumber daya, itu dampak positifnya untuk kita sebagai manusia. Pun sebaliknya, kalau ternyata terjadi kerusakan di lingkungan, maka dampak negatifnya juga itu akan terjadi ke manusia gitu. Jadi menarik banget tentang pilar environmental sustainability ini. Yang kedua, yang menurutku sangat menarik juga adalah di environmental sustainability ini memastikan bahwa bagaimana caranya agar kebutuhan kita sebagai masyarakat masa kini itu bisa terpenuhi tanpa harus memberikan resiko atau tanpa harus
kita bisa memastikan tidak ada resiko bahwa generasi yang akan datang itu tidak bisa menikmati sumber daya yang sekarang berlimpah. Ini menurutku sangat penting untuk kita sebagai manusia dan sebagai bagian dari sosial untuk tidak egois gitu teman-teman. Jadi environmental sustainability ini memastikan bahwa kehidupan kita saat ini masyarakat tetap bisa terpenuhi, tapi yang harus diperhatikan adalah tidak memberikan resiko yang sangat besar untuk generasi yang akan datang, anak dan cucu kita. Bayangkan bagaimana anak dan cucu kita masih bisa menikmati mungkin hutan yang asri, udara yang bersih, air yang bersih, laut yang tanpa sampah, sungai yang bersih yang mengalir gitu. Dulu mungkin bagi anak-anak yang di desa gitu, termasuk aku, mandi di sungai itu udah biasa. Tapi sekarang mandi di sungai ya sungai yang mana gitu, semuanya hampir kotor gitu semua. Nah, memastikan environmental sustainability ini memastikan bahwasannya kebutuhan kita tetap terpenuhi, tapi ingat bahwa masih ada generasi yang akan datang yang secara sumber daya juga mereka harus bisa menikmati itu. Ini menarik banget menurutku. Nah, dalam bisnis seperti tadi yang aku sampaikan teman-teman, bagaimana dia bisa mendapatkan profit yang positif atau mendapatkan hasil ekonomi yang positif tanpa memberikan resiko atau kerugian terhadap lingkungan baik jangka pendek maupun menengah gitu. Ini menarik banget saat kita mikir bahwa sustainability, environment sustainability itu melulu tentang lingkungan. Ternyata jauh dalamnya itu sebetulnya untuk memastikan kehidupan kita sejahtera saat ini dan kehidupan anak cucu kita. Itu sih menurutku. So, teman-teman, kesimpulannya menurutku selain isu lingkungan itu bersifat universal, keberlanjutan atau sustainability menurutku juga sifatnya universal. Artinya, 4 pilar tadi, human sustainability, social sustainability, economic sustainability, dan juga environmental sustainability, ini sebetulnya bisa diaplikasikan, bisa diterapkan oleh berbagai stakeholders, berbagai kategori lembaga, termasuk businesses gitu, dalam sektor bisnis gitu. Bagaimana memperhatikan keberlanjutan manusia sebagai bagian dari bisnis tersebut. Bagaimana memperhatikan hubungan antar manusianya, social sustainability-nya, bagaimana memastikan taraf hidupnya, ekonominya gitu, dan terakhir adalah bagaimana bisnisnya ini juga memastikan aspek lingkungannya tetap terjaga. Jadi menurutku ini tidak harus melulu untuk sebuah lembaga, bisnis, organisasi yang fokus di isu lingkungan saja, tapi bisnis-bisnis lain di sektor-sektor lain ini juga bisa sangat memperhatikan 4 pilar sustainability tadi, termasuk salah satunya adalah environmental sustainability yang pada ujungnya juga akan mendukung kesejahteraan manusianya itu sendiri, bahkan mungkin bisnis itu sendiri gitu teman-teman. Oke, that's all sharing dari aku untuk di video kali ini. Kemarin menarik banget sih, banyak banget inisiatif-inisiatif yang sudah bermunculan ya, khususnya yang memperhatikan tentang economic dan juga environmental sustainability gitu. Jadi di dalam sebuah bisnis gitu. Ini udah banyak banget. Salah satunya kalau sekarang tuh lagi nge-hype teman-teman, lagi meningkat banget adalah kesadaran masyarakat untuk menggunakan refill station. Misalkan di Indonesia itu banyak banget lah. Nanti minggu depan aku akan coba sharing isu lain, tapi masih berhubungan dengan isu lingkungan. Kemarin kita udah tentang climate change, ini baru tentang dasar sustainability-nya. Mungkin minggu depan aku keidean untuk ngebahas sesuatu yang lagi banyak juga dibahas sama orang. Itu tentang bagaimana proses, entahlah, mungkin circular economy atau juga prinsip reuse, recycle yang mungkin juga aku pengen sharing ke teman-teman yang mungkin selama ini nggak dekat dengan pembahasan-pembahasan lingkungan atau kerja atau hidupnya sehari-hari nggak berkutat di dunia lingkungan. So, mudah-mudahan aku bisa konsisten bikin materi dan videonya ya, kita lihat. Nah, minggu lalu aku mau ucapin terima kasih karena banyak banget feedback, salah satunya di DM dan di komen gitu ya. Dan percaya nggak teman-teman, feedback dari kalian itu bener-bener bikin aku untuk mau belajar lebih lanjut gitu. Jadi salah satu feedbacknya ini bahwa aku ternyata harus masih banyak belajar tentang sertifikasi eco-label karena menurut salah satu teman kita ini ada hal-hal yang diinvestigasi lebih jauh tentang sertifikasi ini gitu. Ini menarik banget. Jadi aku punya referensi baru untuk aku pelajarin. So teman-teman kalau ada feedback, referensi dan lain-lain untuk kita sama-sama belajar, I'm very welcome untuk dapat insight dari kalian semua. Thank you teman-teman. Sampai ketemu di minggu depan. Mudah-mudahan aku bisa posting video lainnya. Bye-bye.